Menurut tulisan Made Supriyatna, Jokowi akan sial bila dipanggil Mulyono. Dan sejak itu, masyarakat melalui medsosnya beramai-ramai menyebut Jokowi dengan nama Mulyono. Madiang Mul. Erina Gudono dan Kaisang jadi bulan-bulanan di medsos. Mulai dari caci maki karena liburan ke Amerika naik jet pribadi, beli stroller branded 30 juta, dan makan roti 400.000. Momen liburan yang dipamerkan saat tidak pas dengan keadaan Indonesia yang sedang ribut karena keputusan MK nomor 60 dan 70 mau ditolak DPR. Semua marah melihat ketidakpekaan anak dan mantu Jokowi itu. Apalagi semua tahu bahwa kenekatan DPR mensahkan RUU Pilkada demi membatalkan keputusan MK itu jelas tujuannya. Biar Kaisang bisa jadi gubernur. Biar Kaisang jadi punya pekerjaan. Begitulah komen-komen kemarahan massa yang terekam di sosmed. Lah, kok sekarang pada berani sih menghina putra mahkota Raja Jawa? Ya iyalah, wong anginnya sudah berubah. Angin perubahan. Wind of change. Kemarin pun saat Erina dan Kaisang mulai jadi bulan-bulanan, tidak sedikit yang menyamakan Erina seperti Maria Antoinette. Bahkan Tempo.co sempat mengeluarkan caption Erina Gudono disebut mirip Maria Antoinette. Itu ya bacanya kalau nggak salah ya. Maria Antoinette, permaisuri Raja Louis XVI di Prancis, berakhir di ujung pisau Julinet saat revolusi Prancis. Saat itu rakyat Prancis sudah muak dengan kesewenang-wenangan raja dan perilaku hidup mewah raja serta kaum aristokrat. Fenomena anak-anak Jokowi yang pamer flexing ini bukan tidak mungkin mulai memancing fenomena serupa. Masyarakat yang makin muak. Bukan tidak sedikit kita mendengar berita tentang Bu Iriana, Mbak Selvi mantunya, serta Kahiyang anaknya mengenakan tas harga 1,5 miliar. Belum lagi kegemaran Gibran menggunakan outfit branded, termasuk juga kacamata dan jam tangan. Sedikit pun tidak mensupport UMKM, meski katanya dia salah seorang wali kota yang menyebabkan UMKM naik kelas. Yang terbaru, masyarakat menggugat Erina karena menerima beasiswa kuliah di Philadelphia. Padahal naik jet pribadi saja kuat loh. Harganya 5 miliar loh sekali penerbangan. Kan jadi pedih tenan kalau ternyata Erina pemegang KIP yang bikin kuliah nggak usah bayar. Ibarat pemilik Porsche antri beli Pertalite. Nggak tanggung-tanggung, Gibran bahkan mengajak UMKM itu ke Paris. Tentu saja dengan diliput besar-besaran oleh media sosial dan media massa lainnya. Entah apakah setelah acara Gibran itu semua UMKM yang diajak Gibran tetap berdagang dengan masyarakat Eropa. Konon katanya yang diajak Gibran bukanlah UMKM, tetapi pekerja-pekerja batik keris, perusahaan yang mensponsori keberangkatan Gibran ke Paris untuk acara tersebut. Tapi lumayanlah, paling tidak Gibran sudah dapat konten pencitraan saat itu. Sayangnya semua citra yang dibangun dengan polesan penuh susah payah itu runtuh kemarin. Semua dikuliti, termasuk juga tentang bau ketek Erina yang kemudian trending di X, Instagram, dan TikTok dengan tagar bau ketek oligarki. Yang paling bikin tertawa, salah satu yang viral adalah foto pernikahan Erina dan Kaisang disertai caption Erina disebut mirip Maria Antoinette. Sayangnya, Maria Antoinette tidak punya bau ketek. Yalah, kok apa sih itu toh Mbak Yu. Jokowi dan Gibran pun tidak lepas dari cercaan. Berawal dari tidak nampaknya Jokowi di tengah demo besar-besaran itu. Padahal Habibur Rahman yang pasang badan sebagai penjilat Jokowi dan membela mati-matian agar RUU Pilkada disahkan, justru apes dilempari botol saat mencoba berkomunikasi dengan para pendemo. Jokowi makin membuat dirinya sasaran hinaan karena memamerkan kegiatannya bertemu Ketua PBNU Kiai Yahya Stakuf, membicarakan pembagian izin pertambangan untuk PBNU. Jelas ini membuat murka masyarakat. Di tengah sepinya ekonomi saat ini, saat masyarakat biasa terancam PHK massal di mana-mana, sehingga jatuh dalam jurang kemiskinan. Terlibat pinjaman dengan rentenir, tidak mampu makan bergizi, dan berujung dengan penyakit-penyakit gizi buruk dan stunting.
Masyarakat tidak punya roti 400.000, Mbak Erina. Gibran juga menuai hujatan karena terlihat tidak tanggap dengan adanya demo itu. Ia bahkan sibuk jalan-jalan ke Bandung dengan Menteri Perdagangan Zulhas dan Raffi Ahmad. Raffi juga tidak luput dari kecaman masyarakat. Kedekatannya dengan Gibran dan istana menuai kecurigaan terhadap adanya praktek-praktek seperti pencucian uang dan bisnis-bisnis gak jelas lainnya. Entah benar atau tidak. Yang jelas, nama-nama influencer yang dekat dengan proyek-proyek pencitraan Jokowi bakal hancur, nyungsep. Berkebalikan dengan mereka, sejumlah selebriti yang mengunggah posting Indonesia Darurat langsung menuai simpati masyarakat. Pandji Pragiwaksono tentu saja terdepan dalam mengkritik kesewenang-wenangan Jokowi. Ada lagi Freddy Nuril yang cuitannya juga selalu kritis. Bahkan Raditya Dika yang biasanya tidak terlalu politis ternyata berada di barisan komika yang memiliki hati nurani. Beberapa selebriti bahkan dengan gagah berani berpartisipasi dalam demo kemarin. Reza Rahardian dengan keras bicara betapa dia tidak bisa duduk tenang di rumah melihat negara diambang kerusakan. Ari Kriting, Abdur, Enes Prakasa, juga Denny Siregar, Islah Barawi juga tampak di sana dan berorasi. Angin perubahan memang sedang bertiup. Rapat pleno DPR itu akhirnya gagal digelar karena gagal memenuhi quorum. Para anggota dewan terlihat malas menghadiri rapat. Mungkin itulah cara mereka untuk diam-diam memboikot pemaksaan yang dilakukan para penjilat oligarki seperti Habibur Rahman dan lain sebagainya itu. Bu Puan sendiri sebagai ketua DPR memang sedang berada di Serbia. Dan seperti juga garis partainya, Bu Puan dengan tegas menyatakan mendukung putusan MK nomor 60 dan 70. Benny K. Harmain, ahli hukum yang mengecam putusan MK, jangan kaget bakal habis karirnya. Dengan ngawur mengatakan bahwa untuk usia minimal calon gubernur seharusnya menggunakan keputusan Mahkamah Agung saja. Segitunya dia memperjuangkan Kaisang jadi gubernur. Dapat apa sih, Pak? Kita lihat saja. Para penggagas percepatan pengesahan RUU Pilkada kayaknya bakal habis karirnya juga. Ketahuan banget sebagai penjilat Jokowi. Dan lebih dari itu, nyaris membuat terjadinya pertentangan antar lembaga tinggi negara. Dalam hal ini tentu saja MK dan MA. Bahaya sekali itu. Padahal jelas aturannya. Mahkamah Konstitusi menjadi institusi tertinggi untuk mengadili sengketa-sengketa tentang undang-undang. Mahkamah Agung mengadili peraturan-peraturan di bawahnya. Nggak mungkin sekelas Benny Harmain nggak paham kan? Kecuali memang ada upaya untuk mengabaikan putusan MK. Untunglah memang kemarin masih banyak orang Indonesia yang punya hati nurani. Perilaku kebangetan rezim Jokowi telah menimbulkan perlawanan yang mulai terlihat buahnya. DPR gagal mengesahkan RUU Pilkada. Meski kita harus terus mengawalnya karena mengingat riwayat penipu yang kerap dilakukan oleh rezim Jokowi. Tanpa dikawal, bisa-bisa RUU itu diam-diam disahkan menjelang batas akhir pendaftaran. Sehingga tidak memberi kesempatan untuk judicial review kembali. Masyarakat Indonesia sudah di jalan yang benar untuk tetap kritis pada kesewenang-wenangan penguasa. Tidak heran, hanya dalam hitungan jam, PKS mendadak membuat statement mendukung putusan MK nomor 60 dan 70 untuk Pilkada 2024. Diikuti juga dengan Sufmi Dasko dari Gerindra. Padahal sebelumnya, cuma PDIP loh yang terang-terangan menentang upaya DPR untuk memasakkan RUU Pilkada dengan mengabaikan putusan MK. Nama PDIP jadi melonjak saat ini. Semua terbuka matanya meski partai bandeng itu kerap dijelek-jelekan oleh buzzer-buzzer lawan politiknya. Dianggap kaku dan tidak bisa bekerja sama. Kini justru dianggap partai yang paling berintegritas menjaga konstitusi dan marwah NKRI. Jangan kaget pula pilkada nanti jika putusan MK benar-benar diberlakukan, PDIP bakal banyak menang besar. Tinggal Jokowi saja yang makin empot-empotan menanggapi ulah masyarakat yang makin muak dengan perilaku Raja Jawa wannabe yang ditujukan ia dan keluarganya. Muak dengan Bahlil yang tega mengancam kita dengan mengatakan Raja Jawa jangan dilawan. Indonesia negeri republik nggak ada Raja Jawa yang berkuasa. Dan wilayah Indonesia itu bukan cuma Jawa. Catat itu, ngomong harus hati-hati.
karena bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat. Alhasil dari angin perubahan itu, Jokowi makin dijadikan bahan tertawaan. Ramai juga di medsos tentang kisah Jokowi yang terakhir bernama Mulyono. Karena sakit-sakitan diganti menjadi Joko Widodo. Mulyono artinya baik sebenarnya, mulia. Harapan agar pemilik nama tersebut dapat berperilaku mulia. Tapi faktanya, ya enggak tahu kok tanya saya. Yang jelas, menurut tulisan Made Supriyatna, Jokowi akan sial bila dipanggil Mulyono. Dan sejak itu, masyarakat melalui medsosnya beramai-ramai menyebut Jokowi dengan nama Mulyono. Madiang Mul. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, Point of View.